Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurholis Khoiri, NIM T2019-3149. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat dengan judul Supervise dan Evaluasi Manajemen Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dan Pesantren. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah dan Pesantren, kepada yang terhormat Bapak Bahrul Monib SHI MPDI yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Sebelum melangkah kepada judul atau topik pembahasan dari judul makalah, alangkah lebih baiknya saya menjelaskan sedikit apa itu manajemen berbasis sekolah ataupun pesantren. Manajemen berbasis sekolah merupakan sebuah program yang dirilis oleh pemerintah, yang mana pemerintah memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sistem pendidikan yang ada di lembaga pendidikan tersebut, sehingga dengan hal tersebut sekolah dapat mengidentifikasi atau mengetahui kekuatan, kelemahan, serta peluang yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu supervisi. Pengertian supervisi menurut Alexander dan Saylor merupakan suatu program pendidikan atau usaha yang dilakukan oleh kepala sekolah yang diberikan kepada guru-guru untuk mengembangkan potensi belajar mengajar dan agar lebih efektif dan efisien. Dari pendapat ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa supervisi merupakan sebuah atau serangkaian usaha yang dilakukan oleh pemimpin sekolah atau kepala sekolah dengan pemberian motivasi ataupun pemberian dorongan dan pemberian kesempatan kepada guru-guru, staf sekolah, dan pegawai-pegawai negeri dan pegawai-pegawai sekolah lainnya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh guru-guru dan pegawai-pegawai sekolah lainnya. Selanjutnya adalah tujuan dan fungsi dari supervisi pendidikan. Adapun tujuan supervisi pendidikan adalah memberikan layanan serta bantuan kepada tenaga pendidik atau guru dalam meningkatkan kualitas mengajarnya, yang mana dengan seiring meningkatnya kualitas mengajar dari seorang guru juga berharap akan meningkatnya kualitas belajar dari seorang siswa atau peserta didik. Sedangkan fungsi utama dari supervisi pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang ada di sebuah lembaga pendidikan. Peranan supervisi pendidikan. Adapun peranan seorang supervisor dalam pendidikan dapat dibedakan menjadi 3 peranan. Yang pertama adalah supervisor sebagai koordinator. Peran supervisor sebagai koordinator, ia bertugas untuk mengkoordinasikan segala kegiatan yang telah diterapkan pada lembaga pendidikan tersebut, dan supervisor juga bertugas untuk mengkoordinir sekaligus mengawasi segala kegiatan yang telah dilakukan oleh lembaga pendidikan. Dan yang kedua adalah supervisor sebagai konsultan. Peran supervisor sebagai seorang konsultan, ia bertugas untuk menjadi bahan konsultasi dari guru-guru serta pegawai lainnya dalam memecahkan suatu masalah, baik itu masalah internal maupun masalah eksternal. Yang selanjutnya adalah peran supervisor sebagai pemimpin. Supervisor sebagai pemimpin kelompok, ia bertugas untuk memimpin, membimbing, sekaligus menjadi panutan bagi guru-guru ataupun pegawai lainnya dalam lembaga pendidikan tersebut.
Prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Dalam melaksanakan supervisi pendidikan, seyogyanya seorang supervisor memegang prinsip-prinsip dari supervisi pendidikan. Menurut Suhertian, ada beberapa prinsip yang harus dipegang oleh supervisor. Yang pertama adalah prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah yang dimaksud di sini adalah dalam melakukan supervisi, seorang supervisor harus menggunakan data-data yang objektif yang didapatkan dari hasil observasi ataupun penelitian, bukan berasal dari cerita belaka saja atau fiktif belaka saja. Yang kedua adalah prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi ini dalam melakukan supervisi, seorang supervisor hendaknya bermusyawarah terhadap guru-guru serta personal sekolah lainnya dalam mengambil sebuah keputusan. Yang ketiga adalah prinsip kerjasama. Nah, prinsip kerjasama ini adanya saling membutuhkan atau yang kita kenal sebagai gotong royong. Jadi dalam memajukan sebuah sekolah atau memberikan supervisi, seorang supervisor harus bekerja sama antara guru, pegawai lainnya, dan personal sekolah lainnya. Intinya harus selalu bekerja sama. Yang terakhir adalah prinsip konstruktif dan kreatif. Jadi supervisor ini harus dilaksanakan secara sistematis dan memberikan motivasi terhadap guru-guru untuk mengembangkan kreativitas belajar mengajar dari seorang guru. Baik, poin yang selanjutnya adalah ruang lingkup supervisi pendidikan. Secara garis besar, ruang lingkup dari supervisi pendidikan ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah supervisi akademik, yang kedua adalah supervisi administrasi, yang ketiga adalah supervisi lembaga. Yang dimaksud dengan supervisi akademik, pada supervisi ini lebih menekankan kepada sisi akademik atau proses pembelajaran. Oleh karena itu, supervisi pada bidang ini lebih ditujukan kepada proses pengembangan guru-guru dalam mengembangkan proses belajar mengajar, sehingga dengan meningkatnya proses belajar mengajar, maka dari sisi akademik juga akan meningkat. Yang kedua adalah supervisi administrasi. Supervisi pada bidang ini lebih cenderung kepada administrasi, baik itu tata perkantoran dan baik sarana dan prasarana sebagai penunjang berlangsungnya sebuah proses belajar mengajar, seperti contoh adanya perpustakaan, laboratorium, ruang kelas, dan media-media pembelajaran lainnya seperti adanya proyektor, sehingga proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien. Yang selanjutnya adalah supervisi lembaga, yang mana supervisi lembaga ini ditujukan pada peningkatan kualitas dari lembaga tersebut dan peningkatan nama baik juga, yang mana dengan hal tersebut juga akan meningkatkan mutu dari lembaga pendidikan tersebut. Baik, poin yang selanjutnya adalah poin B. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dari evaluasi. Yang pertama adalah pengertian evaluasi. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yang evaluation, yang mempunyai arti penilaian. Secara terminologi atau secara istilah, evaluasi merupakan serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk meneliti suatu objek atau hal yang ada dalam suatu kegiatan untuk dibandingkan dengan objek lain sebagai tolak ukur keberhasilan, sejauh mana keberhasilan dari kegiatan itu dilaksanakan, sejauh mana keberhasilan kegiatan tersebut dilaksanakan, agar mendapatkan kesimpulan yang jelas dan sebagai bahan evaluasi nantinya untuk memperbaiki program yang selanjutnya. Yang kedua adalah fungsi evaluasi. Dalam pelaksanaannya, evaluasi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah untuk memberikan motivasi kepada
tenaga pendidik dalam mengembangkan proses belajar mengajar yang lebih baik. Yang kedua adalah untuk memperoleh data yang valid terkait kemajuan serta kemunduran peserta didik dalam proses belajar di sekolah. Yang ketiga adalah untuk bahan pertimbangan kenaikan kelas dari peserta didik. Yang keempat adalah untuk memperoleh data yang valid terkait program yang diterapkan oleh lembaga pendidikan tersebut sehingga mempermudah ketika ada penyuluhan. Yang kelima adalah untuk memperoleh informasi tentang kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik sehingga sekolah dengan mudah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik secara optimal. Yang keenam adalah untuk mengontrol kinerja dari guru-guru yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Yang terakhir adalah untuk memberikan informasi kepada guru, murid, serta orang tua terkait perkembangan proses belajar dari peserta didik. Yang ketiga adalah tujuan evaluasi. Secara garis besar, tujuan evaluasi dapat dibedakan menjadi dua tujuan. Yang pertama adalah tujuan umum, yang kedua adalah tujuan khusus. Tujuan umum merupakan sebuah evaluasi yang ditujukan kepada seluruh kegiatan yang telah dilakukan, dan seorang evaluator harus jeli mana saja kegiatan yang sudah terlaksana dengan baik atau dengan bagus dan mana saja yang masih perlu dibenahi. Secara khusus, tujuan evaluasi secara khusus adalah evaluasi yang ditujukan kepada seorang individu, dan seorang evaluator harus berani mengambil teguran serta teguran untuk mengevaluasi orang tersebut sehingga orang tersebut bisa memahami apa kekeliruan yang telah ia lakukan dan apa saja kelebihan yang telah ia lakukan. Yang keempat adalah langkah-langkah evaluasi. Dalam melakukan evaluasi ada langkah-langkah yang harus dilalui oleh seorang evaluator. Yang pertama adalah persiapan evaluasi, yang kedua adalah pelaksanaan evaluasi, yang ketiga adalah monitoring pelaksanaan evaluasi. Yang pertama, seorang evaluator harus mempersiapkan bahan apa saja yang akan dievaluasi. Yang kedua adalah proses pelaksanaannya atau implementasi dari evaluasi. Setelah mempersiapkan baru dieksekusi atau dilaksanakan. Yang ketiga adalah monitoring. Setelah dilaksanakan, seorang evaluator harus memonitoring, bukan ditinggalkan begitu saja, akan tetapi harus dimonitoring apakah evaluasi sudah berjalan sesuai dengan rencana yang awal. Yang kelima adalah prinsip evaluasi. Dalam melakukan evaluasi, seorang evaluator hendaknya memegang prinsip-prinsip dari evaluasi. Adapun prinsip-prinsip evaluasi yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip integralitas atau prinsip keseluruhan. Pada prinsip ini tidak dinilai hanya pada aspek intelektualitas dari seorang evaluator saja, namun dari aspek keseluruhan atau pribadi dari seorang evaluator tersebut. Yang kedua adalah prinsip kontinuitas. Dalam melaksanakan evaluasi, sebuah evaluasi tidak boleh hanya dilakukan satu kali dalam satu semester. Seharusnya evaluasi itu harus dilakukan secara kontinu atau secara berkesinambungan sehingga kita dapat menilai dari program mana yang masih memerlukan pembenahan dan program mana yang sudah mencapai kesuksesan, sehingga dalam melakukan evaluasi harus kontinu atau harus berkesinambungan.
Yang ketiga adalah prinsip objektivitas. Dalam melakukan evaluasi, seorang evaluator harus mengevaluasi seobjektif mungkin. Seorang evaluator tidak boleh melibatkan perasaan dalam hatinya. Tidak boleh seorang evaluator itu karena hubungan kekeluargaan dia merasa iba atau merasa kasihan untuk mengevaluasi individu seseorang. Maka ketika seorang evaluator sudah melibatkan perasaan untuk mengevaluasi program, maka hasil dari evaluasi tersebut tidak objektif, tidak sesuai dengan realita yang ada. Yang selanjutnya adalah prinsip kooperatif. Prinsip kooperatif ini erat hubungannya dengan prinsip yang di atas tadi. Dalam melaksanakan penilaian, seorang evaluator harus melibatkan seluruh elemen-elemen pendidik dalam memberikan evaluasi. Tidak boleh seorang evaluator itu egois, mengedepankan pendapatnya sendiri dalam memberikan penilaian. Seyogyanya seorang evaluator itu harus bisa menerima aspirasi atau pendapat dari orang lain. Yang keenam adalah model-model evaluasi. Dalam pelaksanaannya, evaluasi memiliki beberapa model. Yakni pertama adalah model evaluasi konteks, yang kedua adalah model evaluasi input, yang ketiga adalah model evaluasi proses, yang ketiga adalah model evaluasi hasil atau model output, evaluasi output. Yang dimaksud dengan model evaluasi konteks ini berkaitan dengan perumusan tujuan dibuatnya sebuah program dan penyesuaian di mana program itu akan dilaksanakan. Jadi ini membahas tentang tujuan, perumusan tujuan dari program itu dibuat, sekaligus penyesuaian situasi dan kondisi program itu di mana akan diterapkan, seperti itu. Yang kedua adalah model evaluasi input. Biasanya model ini mempertimbangkan beberapa data terkait biaya, waktu, ketenaga kerjaan, dan lain sebagainya dalam pelaksanaan program tersebut. Yang ketiga adalah model evaluasi proses. Pada model ini lebih menekankan kepada pada saat evaluasi itu berlangsung, dan biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul pada model evaluasi ini, apa yang sering banyak muncul itu pertanyaan apa, semisal apa yang perlu dibenahi, apa yang masih kurang, apa yang sudah bagus, seperti itu. Yang terakhir adalah model hasil atau produk atau model output. Biasanya ini berbicara tentang outputnya atau hasil apa yang diperoleh dari program yang telah dilaksanakan. Ini berbicara tentang hasil. Pada model ini lebih menekankan kepada hasil dari program itu, hasil dari program setelah dilaksanakan. Yang selanjutnya adalah poin C, yakni tentang evaluasi implementasi manajemen berbasis sekolah. Yang pertama adalah pengertian implementasi manajemen berbasis sekolah. Pada hakikatnya, implementasi manajemen berbasis sekolah merupakan pemberian otoritas yang lebih luas kepada sekolah untuk membuat kebijakan-kebijakan terkait tentang proses pendidikan yang dilakukan, yang mana tujuan akhir dari MBS adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan, sehingga dengan meningkatnya mutu pendidikan akan menghasilkan lulusan atau peserta didik yang mempunyai kompetensi yang mumpuni dalam bidangnya masing-masing. Menurut
Saiful Sagala, ketika sekolah menerapkan program MBS, sekolah itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah dalam hal pengambilan keputusan terkait pengelolaan kurikulum. Jadi ketika sekolah itu menerapkan program MBS, sekolah itu memiliki hak atau memiliki wewenang untuk mengelola kurikulum yang akan diterapkan di lembaga pendidikan tersebut. Yang kedua adalah untuk penentuan atau pengambilan rekrutmen serta pengelolaan guru-guru serta pegawai-pegawai sekolah lainnya yang ada dalam lembaga pendidikan tersebut. Yang kedua adalah keputusan yang berkaitan dengan sekolah. Ada beberapa indikator yang bisa dijadikan tanda keberhasilan sekolah dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama adalah adanya kemandirian sekolah yang kuat. Yang kedua adalah adanya kemitraan sekolah yang efektif dan efisien. Yang ketiga adalah adanya partisipasi masyarakat yang kuat. Yang keempat adalah adanya keterbukaan antara sekolah dengan masyarakat. Dan yang terakhir adalah adanya akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak sekolah terkait program-program yang dilakukan oleh sekolah. Yang ketiga adalah strategi implementasi manajemen berbasis sekolah. Dalam melaksanakan MBS tentu perlu strategi. Nah, strategi ini perlu dirancang sedemikian rupa agar tujuan dari manajemen berbasis sekolah dapat terlaksana dengan baik. Pemilihan strategi yang efektif dan efisien juga akan menentukan hasil dari program MBS tersebut. Apakah berhasil atau tidaknya tergantung strategi yang dilakukan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.